Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggita Damayanti, mahasiswa Permata Sakti dari Universitas Negeri Semarang. Video kali ini akan membahas tentang permasalahan di wilayah pesisir di daerah masing-masing sebagai syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Universitas Bengkulu. Pengelolaan wilayah pesisir adalah proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan atau manusia yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam atau ekosistem yang secara potensial terkena dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Saya bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara yang di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah dataran tinggi, namun bersebelahan dengan Kabupaten Cilacap yang merupakan wilayah pesisir di bagian selatan Pulau Jawa. Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan di sebelah utara, Kabupaten Kebumen di sebelah timur, dan Kabupaten Ciamis serta Kabupaten Banjar di sebelah barat. Kabupaten Cilacap dengan luas 213.850 hektar mempunyai garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, yaitu sepanjang 201,9 km, dengan 105 km diantaranya berhadapan dengan Samudra Hindia dan 96,9 km berhadapan dengan Segara Kanakan dan Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan sendiri merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia. Salah satu mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Cilacap adalah sebagai nelayan, dengan luas sebaran penangkapan 5.200 km persegi. Selain itu, Kabupaten Cilacap mempunyai sumber daya mineral yang berlimpah seperti minyak bumi dan gas bumi, batu bara, emas, pasir besi, dan gamping. Hal tersebut membuat wilayah Kabupaten Cilacap strategis untuk investasi perusahaan. Di kawasan perairan Cilacap yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, terdapat pelabuhan internasional bernama Pelabuhan Tanjung Intan. Jalur pelayaran ini dilalui oleh kapal-kapal non-nelayan seperti kapal tanker, kapal tongkang, dan kapal kargo yang membawa bermacam-macam muatan. Keberadaan kapal-kapal tersebut seringkali meresahkan nelayan. Bahkan keadaan ini memicu konflik antara kedua pihak, yaitu kapal nelayan dan kapal-kapal non-nelayan dari perusahaan pengangkut hasil tambang. Selain itu, masyarakat nelayan juga dapat melakukan aksi anarki karena pelayaran yang dilakukan oleh kapal-kapal tanker tersebut. Dalam pengelolaan wilayah pesisir terdapat berbagai macam pihak pengelola, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan. Permasalahan dalam kasus ini terjadi bukan hanya merupakan ketersediaan atau keberadaan sumber daya alam pesisir itu sendiri, melainkan proses pengelolaan dan hubungan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Hal ini berkaitan pula dengan zonasi-zonasi yang diciptakan di wilayah pesisir tersebut untuk para pihak yang melakukan aktivitas di sana. Pembagian wilayah berupa zonasi ini dapat menyebabkan suatu konflik jika ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Konflik yang terjadi dapat menyebabkan suatu dampak yang merugikan berbagai pihak jika hal tersebut tidak diatasi dengan tepat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang melibatkan dua sektor, yaitu pertambangan dan perikanan. Jika nantinya diketahui bahwa terjadi konflik antara dua sektor tersebut, maka dalam membuat kebijakan, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan masing-masing sektor, baik itu sektor pertambangan maupun sektor perikanan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada konflik yang terjadi lagi di antara kedua sektor tersebut, dan agar kedua sektor tersebut menghargai keberadaan antar sektor. Bagi perusahaan dan masyarakat nelayan, harus mengetahui batas-batas masing-masing dan menghargai batasan antar sektor yang lainnya. Antar masing-masing pihak harus saling menghargai batasan dan harus menaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga baik dari pihak perusahaan yang menambang sumber daya mineral maupun dari pihak masyarakat nelayan yang menangkap ikan bisa hidup berdampingan tanpa konflik yang merugikan semuanya.
Demikian video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Kesimpulannya, saya mengambil masalah tentang konflik antar sektor di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, yaitu sektor pertambangan dan perikanan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus senantiasa bersikap adil terhadap dua sektor maupun sektor yang lainnya, supaya terjadi harmonisasi antar sektor perikanan maupun sektor pertambangan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya pesisir yang ada di pesisir Kabupaten Cilacap. Demikian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.